Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanya Putri Juni Antari dengan NIM 22153104. Nah, di channel ini kita akan membahas mengenai aplikasi manajer IO. Seperti teman-teman sudah lihat judulnya, ini adalah proyek akuntansi bagaimana cara menggunakan aplikasi manajer IO. Untuk lebih jelas, mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama, pastikan teman-teman telah menginstal terlebih dahulu aplikasi manajer. Nah, kalau kalian belum menginstal aplikasi manajer, kalian bisa install aplikasi manajer ini melalui website manager.io. Nah, lalu kalian bisa sesuaikan dengan sistem operasi pada laptop atau komputer teman-teman. Misalnya ada Mac, ada Windows, ada Linux. Nah, kalian tinggal download saja dan tunggu penginstalannya sampai selesai. Nah, karena di sini saya sudah menginstal, saya langsung saja buka aplikasi manajer IO-nya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, manajer IO ini juga dilengkapi berbagai bahasa. Ada bahasa DVI, Indonesia, Inggris, dan berbagainya. Kalian bisa pilih menggunakan bahasa apa saja agar Anda dapat memudahkan membuat laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi. Dan di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di kiri bawah tata tempat penyimpanan file aplikasi manajer IO ini. Nah, selanjutnya profil usaha. Kalian bisa lihat di tambah bisnis. Kalian bisa klik tambah bisnis. Nah, di sini ada dua ikon, yaitu buat bisnis baru dan impor bisnis. Nah, buat bisnis baru itu kita membuat bisnis baru. Kalau impor bisnis itu kalian sudah pernah membuat bisnis baru. Nah, di sini saya akan membuat bisnis baru. Nah, nama bisnisnya bisa kalian sesuaikan dengan perusahaan yang kalian mau buat laporan keuangannya. Nah, di sini saya mau buat toko Hill Elektronik. Negaranya Indonesia, lalu klik ikon buat bisnis baru. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan halaman pertama aplikasi manajer.io yang membuat ringkasan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, karena di sini belum pernah saya menginput data, maka nilainya 0 semua. Dari asetnya 0, kewajibannya 0, ekuitasnya 0, pendapatannya 0, dikurangi biaya-biaya, semua biaya-biaya 0, dan laba rugi bersihnya juga 0. Nah, untuk menambah detail usaha, teman-teman bisa mengklik pengaturan yang berada pada navigasi sebelah kiri, lalu klik detail bisnis. Nah, di sini kalian tinggal klik nama perusahaan yang mau kalian buat detail bisnisnya. Nah, di sini sudah ada namanya, yaitu toko Hill Elektronik. Nah, kita lihat
alamatnya di soal terlebih dahulu. Nah, alamatnya yaitu Jalan Diponegoro, Singaraja. Kita tinggal copy saja. Lalu paste. Nah, sudah. Negaranya, karena jalannya salah tadi, kita ubah jalan. NPWP-nya kita lihat di soal. NPWP tinggal kita copy saja. Lalu paste. Kalau sudah, namanya sudah, alamat sudah, negara sudah, NPWP sudah, lalu klik ikon perbaharui. Nah, yang menjadi aplikasi ini istimewa adalah kustomisasinya. Baik, kita klik kustomisasinya. Nah, di sini ada banyak fitur yang bisa teman-teman gunakan sesuai kebutuhan yang teman-teman butuhkan. Jadi sangat cocok untuk usaha baru seperti usaha kecil atau bahkan usaha yang sedang teman-teman jalankan. Nah, dalam hal ini saya mengklik beberapa yang saya perlukan untuk memudahkan saya membuat kasus dalam soal seperti ini. Dan memudahkan saya misalnya membuat data vendor atau ke supplier, data customer, data pegawai, dan data persediaan. Nah, di sini saya akan mengklik akun kas dan bank, penerimaan, terus pembayaran, faktur penjualan, pelanggan, terus pemasok, faktur pembelian, persediaan barang, pegawai, nah itu saja yang saya perlukan terlebih dahulu. Lalu saya klik ikon perbaharui. Baik, selanjutnya kita lihat soal terlebih dahulu. Nah, di sini ada neraca. Nah, kita akan membuat arus kas. Kita lihat di neraca yaitu kas di tangan dan rekening di BCA. Lalu kita kembali ke aplikasinya. Kita klik ikon akun dan kas dan bank, lalu buat akun bank atau kas baru. Lalu kita ketik nama atau bisa copy langsung di soal yaitu kas di tangan. Atau kita ketik saja kas di tangan. Lalu kodenya sesuaikan dengan di soal yaitu 11100. Nah, lalu kita klik buat dan tambahkan karena lebih dari satu yang kita mau buat. Yang kedua kita buat yaitu rekening di BCA. Lalu kita lihat kodenya lagi di soal yaitu 11200. Lalu kita buat karena sudah tidak ada lagi yang kita mau buat.
Lalu di sini yaitu arus kas dan banknya yaitu kas di tangan dan dari rekening di BCA. Nah, kita buat dulu saldonya, yaitu dengan cara kita klik pengaturan, lalu saldo awal, lalu arus kas dan bank, lalu kita klik saldo awal baru. Nah, akun bank atau kas kita pilih dulu kas di tangan. Saldo awalnya yaitu kita lihat di sini soalnya itu sebesar 40 juta. Kita copy aja di sini, lalu paste. Nah, kalau sudah kita buat dan tambah baru karena kita buat lebih dari satu. Yang kedua yaitu rekening di BCA. Lalu awalnya kita kembali lihat di soal yaitu sebesar 65 juta. Nah, langsung kita klik ikon buat. Nah, di sini sudah muncul saldo dari kas di tangan dan rekening BCA. Nah, kita lihat soal, seperti soal sudah sesuai. Lalu kita mau buat daftar pelanggan terlebih dahulu, terus buat pelanggan baru, namanya kita lihat di soal. Pelanggan itu sama dengan data customer. Yang pertama Arman, dengan kode K01. Kita copy saja biar cepet. Lalu paste. Ragu atau batas kreditnya kita 0. Kita kasih 0. Alamat penagihnya kita lihat di soal, yaitu Jalan Suetomo 1 Singaraja. Kita tinggal copy saja. Nah, kita paste. Nah, alamat penagih ini sama dengan alamat pengiriman. Kita tinggal copy saja. Surat elektronik ini karena tidak usah diisi, tidak ada di soal, tidak usah kita isi, jadi langsung kita buat dan tambah karena kita membuat lebih dari satu. Nah, yang kedua kita buat namanya Tina. Nah, caranya seperti kayak tadi kita buat. Namanya kita masukin yaitu Tina.
kodenya yaitu K02. Kupon kredit dan batas kreditnya 0. Alamat penagihnya kita lihat di soal, yaitu Jalan Diponegoro 100 Singaraja. Tinggal copy saja, langsung kita paste. Nah, alamat penagihnya juga sama dengan alamat pengirimnya, lalu kita buat dan tambah baru. Yang ketiga yaitu kita lihat soal, yang ketiga itu Wanda. Kita tinggal copy terus langsung ke aplikasinya, paste, kodenya K03, lalu kreditnya 0. Alamat penagihnya kita lihat di soal, yaitu Jalan Ngurah Rai 107 Singaraja. Kita tinggal copy, alamat penagih juga sama dengan alamat pengirim. Lalu kita klik buat dan tambah baru. Nah, yang keempat itu kita lihat di soal, yaitu Agus. Kita copy, kodenya K04, 0. Terus nama penagihnya kita lihat di soal, Jalan Sutomo 221 Denpasar. Kita copy, alamat penagih sama dengan alamat pengirim. Nah, kita klik buat dan tambah baru. Terus yang kelima yaitu Dharma. Alamat penagih kita lihat Jalan Diponegoro 34 Denpasar. Kita tinggal copy, lalu buat dan tambah baru. Yang keenam yaitu Wendy. Kodenya kita lanjutin K06 dan 0. Terus alamat penagihnya kita lihat di soal, Jalan Teokumar 5 Denpasar. 3 copy aja. Lalu buat dan tambah baru. Dan yang terakhir yaitu Maman. Copy, kita lanjutkan kodenya K07, 0. Terus alamat penagih kita lihat di soal, Jalan Komodo Singaraja. Kita copy, nah kita di sini langsung buat. Nah, kita lihat di sini pelanggannya. Nah, di sini sudah ada 7 pelanggan, yaitu Arman, Tina, Wanda, Agus, Dharma, Wendy, dan Maman. Baik, selanjutnya kita akan membuat saldo piutang dari pelanggan dengan cara kita ke faktur penjualan, buat faktur penjualan baru. Nah, kita ubah tanggalnya yaitu tanggal tahun 2020 Desember 31.
pelanggannya yaitu Arman, deskripsinya saldo awal, terus akunnya laba ditahan, harga satuannya kita lihat di soal yaitu 2 juta. Tinggal copy, paste, terus kita klik ikon buat. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita buat yang kedua, buat waktu penjualan baru. Tanggal juga sama, yaitu 2020 Desember 31. Pelanggan yang kedua Tina. Nomor penagihnya sudah otomatis, deskripsinya saldo awal. Akunnya kita pakai laba ditahan. Lihat di soal 1.500.000. Tinggal copy, dan kita klik ikon buat dan tambah baru, karena kita mau membuat lebih dari satu. Terus yang ketiga itu tanggalnya sama, terus deskripsinya saldo awal, laba ditahan, harga satunya 1 juta. Terus kita klik buat dan tambah baru. Terus yang keempat tanggalnya sama, pelanggan yang keempat Agus, deskripsinya saldo awal, akunnya laba ditahan, harga satu dilihat di soal 1.800.000. Terus kita klik buat dan tambah baru. Pelanggan yang kelima Dharma, deskripsi saldo awal, laba ditahan, harga satuan kita lihat di soal 3 juta. Tinggal copy, terus kita klik ikon buat dan tambah baru. Yang keenam kita buat, tanggalnya juga sama, pelanggan yang keenam Wendy, deskripsinya sama, saldo awal, akunnya sama, laba ditahan, harga satuannya kita lihat di soal sebesar 2.500.000. Lalu kita klik buat dan tambah baru. Dan yang terakhir tanggalnya sama, pelanggan yang terakhir yaitu Maman, deskripsinya sama, saldo awal, akunnya laba ditahan, harga satuan kita lihat di soal
saldo hutang dagangnya 3.200.000. Kita copy. Nah, kita langsung buat. Nah, kita lihat dulu ke faktur penjual. Nah, di sini sudah ada jumlah fakturnya, sudah terisi angkanya. Selanjutnya kita lihat di soal. Kita buat data panel to supplier. Kita ke pemasok, terus buat pemasok baru. Namanya kita lihat di soal. Yang pertama yaitu PT Sony. Tinggal copy, terus kodenya kita lihat di soal, yaitu P01. Tinggal copy, terus kreditnya 0. Alamatnya kita lihat Jalan Kria 5 Jakarta. Tinggal copy. Nah, surat elektronik yang tidak ada, tidak usah diisi. Langsung kita buat dan tambah baru karena mau membuat lebih dari 1. Terus yang kedua kita lihat di soal, yaitu PT Nasional. Kita copy saja, kodenya kita copy saja di soal P02. Atas kreditnya 0. Alamatnya kita lihat di soal, tinggal copy saja, Jalan Pemuda 105 Jakarta. Lalu buat dan tambah baru. Dan yang terakhir kita lihat soal, yaitu PT Intel. Tinggal copy, kodenya kita copy di soal P03. Atas kreditnya 0. Alamatnya kita lihat di soal, tinggal copy, Jalan Diponegoro 1 Bandung. Terus klik buat. Nah, kita lihat pemasoknya. Nah, di sini sudah terlihat ada 3 pemasok, yaitu PT Sony, PT Nasional, dan PT Intel. Nah, kita lihat dulu. Nah, kita langsung mau membuat saldo utang dari pemasoknya, yaitu dengan cara faktur pembelian. Buat faktur pembelian, tanggalnya 2020 Desember 31. Pemasok yang pertama PT Sony. Deskripsinya yaitu saldo awal. Akunnya juga kita pakai laba ditahan. Kita lihat di soal, saldo utangnya PT Sony itu 10 juta. Copy. Lalu kita klik buat. Buat dan
tambah baru karena kita lebih membuat dari satu. Nah, yang kedua yaitu tanggalnya sama, 31 Januari 2020. Pemasoknya yang kedua PT Nasional, deskripsinya juga sama, saldo awal, akunnya sama, laba ditahan. Nah, utangnya kita lihat di soal, yaitu sebesar 12 juta. Tinggal copy saja di soal, terus kita klik buat dan tambah baru. Dan yang terakhir tanggalnya sama, 31 Januari 2020. 31 Desember maksud saya 2020. Deskripsinya saldo awal, akunnya, laba ditahan, harga satuan atau utangnya itu sebesar 18 juta. 18 juta. Tinggal copy saja. Nah, lalu kita klik buat. Nah, kita lihat sudah sini faktur pembelian. Nah, kita lihat di faktur pembelian. Nah, di sini sudah ada utangnya dari 3 pemasok ini. Selanjutnya kita lihat di soal lagi. Terus selanjutnya kita membuat data pegawai. Kita klik pegawai, buat pegawai baru, namanya kita lihat di soal. Yang pertama itu Tini, kita tinggal copy. Tini, kodenya kita lihat di soal, yaitu P001. Kita copy saja. Alamatnya kita lihat di soal, Jalan Erlangga 34 Singaraja. Kita copy saja. Nah, soal kondisi karena tidak usah diisi, langsung buat dan tambah baru. Karena kita mau membuat lebih dari satu. Terus yang kedua yaitu Ari. Tinggal copy saja. Kodenya kita lanjutkan 002. Alamatnya kita tinggal copy di soal, yaitu Jalan Komodo 21 Singaraja. Selanjutnya kita klik buat dan tambah baru. Selanjutnya yang ketiga itu Wirya. Kita copy. Kodenya kita lanjutkan P003. Alamatnya Jalan Sutomo 76 Singaraja. Tinggal copy. Buat dan tambah baru. Terus yang terakhir yaitu Ahmad. Tinggal copy. Kodenya kita lihat di soal dulu. P003 kita copy saja. Alamatnya kita copy
Jalan P. Sumatera Singaraja. Terus kita langsung buat. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah ada 4 pegawai: Tini, Ari, Ahmad, dan Wirya. Nah, selanjutnya kita lihat dulu di soal. Selanjutnya kita akan membuat data persediaan. Nah, dengan cara klik persediaan barang, buat persediaan barang baru. Kode barang kita lihat di soal, yaitu B001. Kita tinggal copy saja. Nama barangnya kita copy saja di soal, yaitu televisi. Kita copy saja. Satuannya itu unit. Metode valuasinya itu kita pakai pertama masuk dan pertama keluar atau pipo. Nah, kita klik buat dan tambah baru karena kita mau membuat lebih dari 1. Terus yang kedua itu kodenya B002. Nama barangnya kita copy saja di soal, yaitu kulkas. Copy. Nama barangnya kita kulkas. Nama satuannya unit. Metodenya juga sama, pakai pertama masuk dan pertama keluar atau pipo, terus buat dan tambah baru. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu kodenya B003. Copy. Terus nama barangnya kita tinggal copy saja di soal, yaitu VCD flyer. Terus nama satuannya itu unit. Metode valuasinya juga sama, pertama masuk, pertama keluar atau pipo. Nah, kita langsung klik buat. Nah, sini kita lihat persediaannya sudah ada 3, yaitu televisi, kulkas, dan VCD flyer. Nah, selanjutnya kita buat kuantitas yang tersedia, yaitu dengan cara klik pengaturan, terus ke saldo awal, yaitu persediaan barang, klik saldo awal baru. Nah, di sini kita persediaan barangnya pertama televisi, kita klik kuantitas yang tersedia, kita lihat dulu di soal, yaitu kuantitasnya 40. Kita copy. Lalu biaya rata-rata kita lihat di soal, yaitu 1 juta. Kita copy. Nah, kita buat dan tambah baru. Terus yang kedua yaitu kulkas. Kuantitasnya kita centang. Terus kita lihat di soal, yaitu kuantitasnya 60. Kita copy. Lalu biaya rata-rata kita lihat di soal dulu,
yaitu sebesar 800.000. Nah, kita klik buat dan tambah baru. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu VCD Flyer. Kuantitas kita centang, kita lihat di soal, yaitu sebesar 60. Kita copy, lalu kita biaya rata-ratanya lihat soal, yaitu 500.000. Kita copy, kembali ke aplikasi, terus kita paste, lalu kita buat. Nah, di sini sudah terlihat kuantitas yang tersedia. Lalu kita ke persediaan barang. Nah, di sini biaya satuannya kita klik aja tanda tanyanya tersebut, kita klik, lalu tanggalnya kita ganti dengan Desember 31 2020 Desember 31. Nah, terus kita klik buat. Nah, selanjutnya juga sama kayak tadi, semuanya lalu kita buat. Nah, di sini sudah muncul biaya satuannya. Lalu selanjutnya setelah itu, untuk menambah akun dengan melakukan klik bagian akun. Nah, di sini sudah tersedia penambahan akun untuk neraca maupun laporan laba rugi. Yang pilihannya itu terdiri dari buat akun baru, misalnya menambahkan kategori seperti aset tetap, kewajiban jangka panjang, pendapatan, atau beban lainnya. Pilihan yang kedua yaitu membuat kelompok baru seperti menambah akun kas, utang usaha, penjualan, atau beban lain-lainnya. Dan yang terakhir itu jumlah baru atau jumlah barang, seperti menambahkan laba rugi kotor atau laba rugi operasional. Selanjutnya kita lihat di soal. Nah, di sini ada neraca. Nah, kalau kalian belum membuat neracanya, kalian bisa buat dulu neracanya. Di sini yaitu dibuat kelompok baru atau buat akun dulu, masukin ke aplikasinya semuanya. Cuma neraca ini, karena di sini saya sudah masukin semuanya. Saya sudah masukin semua neraca ini, dan rekening nominal ini juga sudah saya masukin ke aplikasi manajer ini. Nah, ini semuanya sudah saya masukin. Jadi apabila suatu saat nanti akun di sini tidak lagi digunakan, maka teman-teman bisa menghapusnya dengan mengklik ubah. Terus kita hapus akun.
Terus kita kembali lagi. Bedanya kalau menambah akun baru di Neraca, selain mengisi nama, kode dan kategori akun, teman-teman juga perlu memilih apakah akun tersebut termasuk dalam laporan arus kas atau operasi. Nah, misalnya seperti kita klik ubah di sini misalnya. Nah, di sini kita harus, nah di sini ada nama televisi, kodenya 11410. Nah, di sini kita harus memilih laporan arus kasnya, yaitu seperti aktivitas operasional, aktivitas prestasi, aktivitas finansial, atau kas dan setara kas. Kita kembali lagi. Baik, selanjutnya kita klik kustomisasi. Nah, di sini saya lupa tadi menambahkan investasi, kita tambahkan aset tetap, tambah penyusutan, akun modal. Kita lihat dulu yang kurang, kita lihat di soal, yaitu ada transfer rekening di BCA. Kita klik yaitu transfer antar akun dan bank. Terus kita lihat, nah sudah, kita klik perbaharui. Selanjutnya kita lihat dulu di soal. Soal kita di sini, kita lihat kita mau buat aset tetapnya, yaitu peralatan kantor. Nah, kita di sini klik aset tetap, buat aset tetap baru, kode barangnya kita lihat di soal. Mohon maaf, ternyata salah, bukan perlengkapan kantor tetapi peralatan kantor. Nah, kita copy saja kodenya. Terus nama barangnya kita lihat di soal, peralatan kantor. Nah, di sini tarif penyusutannya yaitu 25%. Terus kita buat yang tambah baru karena lebih dari satu. Selanjutnya itu kita lihat di soal lagi, ada kendaraan. Nah, kodenya kita copy. Terus nama barangnya kita lihat soal, terus kita copy kendaraan. Terus tarif penyusutannya yaitu 12,5%. Terus kita klik buat dan tambah baru. Terus selanjutnya kita lihat di soal, yaitu gedung. Kita copy kodenya,
1, 2, 500. Nah, terus namanya kita lihat di soal gedung. Tarif penyusutannya yaitu 5%. Terus kita klik buat. Terus selanjutnya kita lihat di soal yaitu tanah. Kodenya 12700. Kita copy. Terus nama barangnya itu kita copy yaitu tanah. Nah, barang atau jasa itu tanah. Dari penyusutannya tidak ada. Terus kita buat. Nah, kita lihat aset tetapnya. Nah, di sini ada 4 aset tetap, yaitu peralatan kantor, kendaraan, gedung, tanah. Nah, sini biaya akuisisinya yaitu dengan cara pengaturan. Terus ke saldo awal aset tetap. Nah, kita buat saldo awal baru aset tetap dari peralatan kantor. Biaya akuisisinya itu kita lihat di soal, biaya akuisisi 4 juta. Kita tinggal copy saja. Terus akumulasi penyusutannya itu 3.500.000. Tinggal copy. Terus kita buat dan tambah baru karena kita mau buat lebih dari 1. Yang kedua yaitu kendaraan. Kita lihat di soal kendaraan 30 juta. Akumulasi penyusutannya kita lihat di soal akumulasi penyusut kendaraan 20 juta. Terus kita buat dan tambah baru. Yang ketiga, gedung. Biaya akuisisinya kita lihat di soal gedung 80 juta. Terus akumulasi penyusutannya 50 juta. Terus kita buat. Nah, di sini sudah ada biaya akuisisi dari aset tetap. Nah, kita kurang lagi 1 yaitu tanah. Biaya akuisisinya tanah 55 juta. Akumulasi penyusutannya tidak ada, langsung kita buat. Nah, di sini sudah semua sudah kita masukkan aset tetapnya. Baik, selanjutnya kita lihat soal terlebih dahulu. Nah, kita langsung ke transaksi berikut ini, yaitu 1 hutang kepada PT Sony Inter dibayar. Nah, hutang PT Sony Inter sebesar 10 juta. Nah, kita ke aplikasi, kita ke pembayaran, terus buat pembayaran baru. Di sini tanggalnya tanggal 1 Januari 2021. 1 Januari 2021. Nah, dibayarkan dari
kita pakai 2021. Kan dari akunnya kas di tangan, penerimanya itu pemasok, terus PT Sony, deskripsinya itu pembayaran hutang PT Sony. Nah, akunnya itu hutang dagang, jumlahnya itu 10 juta. Terus kita buat. Nah, ini sudah seperti ini. Kita lihat soal yang kedua, yaitu dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirda seharga 1.200.000 secara tunai. Karena pelanggan Ketut Wirda ini tidak ada, kita harus buat pelanggan baru. Kita ke pelanggan, buat pelanggan baru, namanya Ketut Wirda. Nah, kode ini kita lanjutkan kode pelanggannya K08, terus kreditnya 0. Langsung buat. Nah, sini sudah terdapat pelanggan, kita lihat ini sudah ada Ketut Wirda. Kepada Ketut Wirda seharga 1.200.000 secara tunai. Terus kita ke faktur penjualan, buat faktur penjualan baru, tanggalnya 2 Januari 2021. Terus pelanggannya Ketut Wirda, alamat penagihnya tidak ada, deskripsinya dijual televisi dengan harga 1.200.000. Terus kita pilih barang dan jasa televisi, harga satuan kita lihat 1.200.000. Lalu klik buat. Nah, akan muncul seperti ini. Dijual televisi dengan harga 1.200.000. Selanjutnya dia membayar secara tunai. Nah, kita langsung ke menu penerimaan. Buat penerimaan, tanggalnya tanggal 2 Januari 2021. Dibayar oleh pelanggan Ketut Wirda. Diterima oleh kas di tangan, deskripsinya pembayaran 1 unit televisi secara tunai. Akunnya pakai akun piutang dagang. Terus hutangnya sebesar 1.200.000. Terus kita klik buat. Nah, akan muncul penerimaan sini pembayaran 1 unit lebih secara tunai. Nah, langsung kita lihat di faktur penjualan. Nah, sudah lunas. Selanjutnya dijual 1 unit televisi seharga 1.150.000 dan 1 unit kulkas seharga 950.000.
200.000 kepada Sujana. Karena Sujana ini tak ada pelanggan, kita buat dulu di pelanggan. Terus buat pelanggan baru namanya Sujana. Kita lihat dulu apakah benar. Sujana, ya benar. Kita ketik Sujana, kodenya kita lanjutkan kode pelanggannya. Batas kreditnya 0, penagihnya tidak ada. Terus kita langsung buat. Nah, di sini sudah ada pelanggan, nama Sujana, kode K09. Lanjutnya nanti ke faktur penjualan, terus ke buat faktur penjualan baru tanggal 2021 Januari tanggal 3. Nah, pelanggannya Sujana. Deskripsinya kita copy saja di soal. Nah, disitu sudah kita copy. Barang dan jasanya pertama televisi, kuantitasnya 1, harganya 1.150.000. Terus yang kedua itu kita tambahkan baris, tambah baris, terus kulkas. Nah, 1 unit dengan harga 950.000. Nah, disitu sudah sejumlahnya 2.100.000. Kita klik buat. Nah, sini sudah muncul fakturnya. Selanjutnya kita jual 1 dibayar tunai 1 juta. Nah, dia membayar tunai seharga 1 juta dan sisanya kredit. Kita langsung ke penerimaan, buat penerimaan baru, terus tanggalnya 2021 Januari 3, terus dibayar pelanggan oleh Sujana, diterima, kasih tangan. Deskripsinya pembayaran tunai sebesar 1 juta. Akunnya kita pakai piutang dagang, nah sebesar 1 juta. Terus kita klik buat. Nah, di sini sudah ada penerimaan pembayaran tunai sebesar 1 juta. Terus kita ke faktur penjualan untuk melihatnya. Nah, di sini sudah tertera sisanya yaitu 1.100.000. Selanjutnya tanggal 4 Arman membayar hutangnya. Arman itu punya hutang 2 juta. Terus kita ke pembayaran penerimaan maksudnya. Terus buat penerimaan baru tanggal 20
2021 Januari tanggal 4, dibayar oleh pelanggan. Terus tuh namanya Arman, diterima pakai kas di tangan. Deskripsinya itu pembayaran utang Arman. Nah, di sini kita pakai akun piutang dagang, terus jumlahnya itu kita lihat 2 juta. Utang Arman 2 juta. Nah, di sini sudah 2 juta, kita langsung klik buat. Nah, sini akan muncul penerimaan pembayaran utang Arman sebesar 2 juta. Selanjutnya yaitu transaksi di tanggal 5 dijual 5 unit VCD kepada toko Surya 550.000 secara kredit. Kita kembali lihat di soal dulu. Nah, ternyata toko Surya ini belum ada di pelanggan, kita buat lebih dahulu. Nah, buat pelanggan baru namanya toko Surya. Terus kodenya itu kode selanjutnya kita buat batas kreditnya 0. Terus kita klik buat. Nah, di sini pelanggannya sudah ada, toko Surya. Lanjut kita faktur penjualan. Buat faktur penjualan baru, nah tanggalnya yaitu 5 Januari 2021. Nah, pelanggannya toko Surya. Alamat pelanggannya tidak ada, deskripsinya yaitu bisa kita copy saja di soal. Barang dan jasanya PCD flyer, kuantitasnya itu 5, harga satuannya itu 550.000. Terus kita klik buat. Nah, di sini sudah ada fakturnya. Selanjutnya tanggal 5 hutang kepada PT Nasional dibayar tunai. PT Nasional. Lanjut kita ke buat pembayaran baru tanggal 5 Januari 2021. Dibayar kas di tangan. Terus penerimaan yaitu pemasok PT Nasional. Deskripsinya yaitu membayar utang pakai akun hutang dagang sebesar 800.000
Coba kita cek dulu di soal. Hutangnya itu sebesar 12 juta. Nah, langsung kita klik buat. Nah, sini sudah ada pembayaran hutang dari PT Nasional sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 6 Wanda membayar hutangnya. Hutang Wanda itu sebesar 1 juta. Nah, terus penerimaan baru tanggalnya 2021 Januari tanggal 6. Terus dibayar oleh pelanggan, terus Wanda pakai kas di tangan, deskripsinya membayar hutang. Akunnya pakai hutang dagang, terus sejumlah tadi berapa? 1 juta. Terus kita klik buat. Nah, sudah ada penerimaan. Terus selanjutnya yaitu pada tanggal 7 ditarik uang dari rekening BCA senilai 10 juta. Oke, kita lihat dulu di kustomisasi. Nah, sini sudah tercentang transfer antara akun kas dan bank. Kalau kalian belum, centang dulu. Terus kita kembali. Nah, kita ke transfer antar akun kas dan bank. Nah, buat transfer akun kas dan bank baru, terus kita lihat dulu di soalnya, yaitu tanggal 7 Januari 2021. 7, terus deskripsinya itu tinggal copy saja di soal. Dibayar pakai rekening di BCA, jumlahnya 10 juta. Terus diterima pakai kas di tangan. Terus kita klik buat. Nah, di sini sudah ada transfer antar akun kas dan bank sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya tanggal 8 dibeli televisi PT Sony Intense sebanyak 10 unit, bayar tunai 6 juta, sisanya kredit. Kita ke faktur pembelian. Buat faktur pembelian, terus kita lihat dulu tanggalnya. Tanggal 8 Januari 2021. Nah, masuknya PT Sony, deskripsinya tinggal copy saja di soal. Barang dan jasanya itu TV,
1 unit seharga 1 juta. Terus kita klik buat. Nah, di sini sudah ada faktur pembelian. Nah, di sini karena dia membayar kita buat pembayaran baru, terus tanggal 8 Januari 2021. Kemudian dari kas di tangan, terimanya adalah pemasok PT Sony. Deskripsinya, pembayaran secara tunai sebesar 6 juta. Karena dia hanya membayar tunai 6 juta. Akunnya kita pakai hutang dagang sejumlah 6 juta. Nah, langsung kita klik buat. Nah, di sini ada pembayaran secara tunai sebesar 6 juta oleh PT Sony. Selanjutnya tanggal 8 dijual satu unit kulkas pada Suta seharga 1 juta secara tunai. Terus kita ke pelanggan, karena Suta tidak ada di pelanggan, kita buat dulu Suta, terus itu kodenya. Selanjutnya lanjut ke kode yang tadi, terus batas kreditnya 0, kita buat. Nah, di sini ada pelanggan namanya Suta, terus buka faktur penjualan baru, tanggalnya tanggal 8 Januari 2021. Pelanggannya yaitu Suta. Nah, deskripsinya yaitu penjualan 1 unit kulkas, barang dan jasanya kulkas, kuantitasnya 1, harganya 1 juta. Terus kita klik buat. Nah, sini sudah ada faktur penjualan 1 unit kulkas dari Suta. Selanjutnya yaitu dia membayar secara tunai. Nah, kita langsung ke penerimaan, buat penerimaan baru. Tanggalnya kita ubah tanggal 8 Januari 2021. Terus dibayar pelanggan yaitu Suta. Diterima pakai kas di tangan. Deskripsinya, pembayaran tunai. Terus akunnya pakai piutang dagang, jumlahnya yaitu 1 juta. Nah, kita klik buat. Nah, sini sudah ada penerimaan pembayaran tunai piutang Suta. Selanjutnya yaitu
yaitu tanggal 8. Wendy membayar hutangnya. Hutang Wendy itu sebesar 2.500.000. Kita ke penerimaan buat penerimaan baru tanggal 2021 Januari tanggal 8. Nah, dibayar oleh pelanggan Wendy. Diterima di kas di tangan. Coba pakai deskripsinya yaitu membayar hutang. Ya pakai akun piutang dagang, terus jumlahnya itu sebesar 2.500.000. Lalu kita klik buat. Nah, situ udah ada penerimaan bayar hutang. Nah, selanjutnya yaitu dijual 1 unit PCD. Terus kita ke pelanggan, buat pelanggan baru namanya pelanggan umum. Nah, dia tidak ada namanya, jadi kita isi pelanggan umum saja dan kodenya kita teruskan, batas tidaknya 0, langsung kita buat. Nah, kita buat pelanggannya pelanggan umum. Selanjutnya ke faktur penjualan, buat faktur penjualan baru tanggalnya tahun 2021 Januari tanggal 9. Pelanggannya yaitu pelanggan umum. Terus deskripsinya kita lihat di soal, kita copy saja. Barangnya jasanya PCD flyer 1 unit, harganya 700.000. Kita klik buat. Nah, sudah ada fakturnya. Terus kita lihat dulu, dia membayar secara tunai. Baik, kita langsung ke penerimaan. Buat penerimaan baru tanggalnya 9 Januari 2021. Terus dibayar pelanggan, terus pelanggan umum diterima di pakai kas di tangan. Deskripsinya pembayaran tunai VCD flyer. Terus akunnya kita pakai piutang dagang sebesar 700.000. Nah, lalu kita klik buat. Nah, sudah ada sini penerimaan pelanggan umum pembayar tunai PCD. Selanjutnya yaitu tanggal 9 dibeli 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai.
Kita ke faktur pembelian. Buat faktur pembelian tanggalnya 2021 Januari tanggal 9. Pemasoknya PT Nasional. Deskripsinya kita copy saja. Nah, barang dan jasa yaitu kulkas, yaitu kuantitasnya sebesar 5. Harga satuannya kita lihat di soal PT Nasional 800.000. Kita klik buat. Nah, di sini sudah muncul faktur pembeliannya. Selanjutnya pembayaran, kita klik buat pembayaran baru karena dia bayar secara tunai. Terus kita 2021 Januari tanggal 9. Dibayar dari kas di tangan. Pemasok PT Nasional. Deskripsinya pembayaran tunai. Kulkas 5 unit. Terus kita pakai akun hutang dagang. Jumlahnya sebesar 800.000. Yaitu sebesar 4 juta. Yuk langsung buat. Nah, sini ada pembayaran bayar tunai kulkas 5 unit. Lalu kita ke faktur pembelian untuk melihatnya. Nah, di sini sudah dibayar lunas.
Selanjutnya kita buka soalnya. Selanjutnya itu tanggal 9 dijual 1 unit televisi kepada Indra seharga 1 juta. Nah, Indra ini ada di pelanggan, kita buat dulu ke pelanggan. Terus kita buat pelanggan baru. Itu namanya Indra. Terus kode selanjutnya yaitu Kadmin 13. Pas kreditnya 0, harus kita buat. Nah, sini ada pelanggan Indra. Selanjutnya ke waktu penjualan. Terus buat waktu penjualan baru. Tanggalnya 9 Januari 2021. Nah, di sini pelanggannya yaitu Indra. Terus alamat lagi ada, deskripsinya yaitu kita tinggal copy saja di soal. Nah, kita copy deskripsinya. Nah, terus barang dan jasanya itu televisi. Dan itu 1 unit, harganya yaitu 1 juta. Langsung kita klik buat. Nah, sini sudah ada fakturnya. Kita lihat lagi di soal. Terus selanjutnya tanggal 10 dibeli pelengkap ongkos senilai 500.000. Kita ke pembayaran. Terus buat pembayaran baru. Tanggalnya 2021 Januari tanggal 10. Ini bayar dari kas di tangan. Penerimaan yaitu kita klik lainnya. Sini kita isiin perlengkapan kantor. Terus deskripsinya itu kita tinggal copy saja di soal. Nah, terus kita pakai akun perlengkapan kantor, jumlahnya itu sebesar 500.000. Terus kita klik buat. Nah, sudah ada pembayaran, dibeli perlengkapan kantor sebesar 500.000. Selanjutnya tanggal 10 dibeli 10 unit radio kaset 600.000 dari PT Nasional secara kredit. Nah, sini radio kaset karena tidak ada pelanggannya, kita buat terlebih dahulu. Kita ke faktur persediaan, maksudnya persediaan kasetnya tidak ada. Terus tuh kode barang dan jasa. Kodenya kita kembali dulu, kita lihat kodenya ya biar tidak salah. B003 berarti kita buat yang sekarang itu B004. Terus nama barangnya itu
kaset. Nama satuan itu kita ketik unit. Nah, metode evaluasinya sama, kita klik buat. Nah, sini ada persediaan barangnya. Lalu kita ke faktur pembelian, buat faktur pembelian baru. Terus tanggalnya itu 10 Januari 2021. Pemasoknya yaitu PT Nasional. Pembelian, deskripsinya pembelian radio kaset. Terus di sini barang dan jasanya kita pilih radio kaset. Terus dulu harga satuan 600.000 buat. Nah, sini ada faktur pembeliannya. Kita lihat ringkasannya sini. Nah, sini sudah sedia ringkasannya berapa sini. Nah, sini sekian video kali ini yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat.